Betapa hatiku takkan pilu telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku takkan sedih hamba ditinggal sendiri. Siapakah kini pelipur lara nan setia dan perwira? Siapakah kini pahlawan hati pembela bangsa sejati? 9 Desember 1947 pukul 4 dini hari di bawah pimpinan Mayor Alfons Wijman, sekitar 300 tentara Belanda menggeledah rumah warga. Mereka mencari pejuang Republik, yaitu Kapten Lukas Kustario yang dijuluki Begundal Karawang. Tentara Belanda berusaha menangkapnya hidup ataupun mati. Mayor Wijman mendengar bahwa Lukas berada di Rawagede, Karawang, Jawa Barat. Desa ini kini berubah nama menjadi Balongsari, terletak di Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang, sekitar 15 km arah timur laut dari ibu kota kabupaten. Rumah-rumah digeledah, namun yang dicari tidak ada. Pasukan Mayor Wijman memerintahkan penduduk laki-laki berkumpul di tanah lapang untuk ditanya mengenai keberadaan Lukas. Karena tidak ada satupun yang memberitahu mana Lukas, Wijman memerintahkan pasukan menembak. Menurut data Yayasan Rawagede, jumlah warga yang menjadi korban sekitar 431 korban. Jasad-jasad korban pembantaian itu kini terbaring di Taman Makam Pahlawan Campunaraga di Desa Rawagede. 181 nisan berjejer menjadi saksi bisu tak terbantahkan. Ibu Jawi, salah satu janda korban, sehingga kini masih rajin menyapu makam Pak Pinto, suaminya. Di hari naas itu, Pak Pinto tewas ditembak Belanda saat bersembunyi di sungai. Padahal usia pernikahan mereka baru berusia 2 tahun. Ibu Jawi rutin menjarahi makam dan mendoakan arwah suaminya itu. Ia benar-benar tak tahu mengapa tentara Belanda begitu bengis membantai orang-orang tak berdosa. Menurut catatan sejarah, peristiwa ini tak lepas dari rangkaian upaya Belanda yang ingin menduduki Indonesia. Tetapi mereka tak menyangka upaya-upaya yang disampaikan dengan istilah aksi polisionir akan disambut sengit dari Badan Keamanan Rakyat atau BKR dan laskar-laskar rakyat seperti Hizbullah dan Pesindo. Di sini Karawang, Bekasi, komandan kopinya adalah Pak Kapten Lukas Kustario. Ini Lukas Kustario yang paling dikejar-kejar Belanda. Nah, memang di sini pada awalnya sebelum kemerdekaan juga AT 45 merupakan markas gabungan para laskar-laskar. Ada laskar macam itu, laskar Barisan Banteng, laskar Pesindo, laskar Hizbullah, laskar MPHS gitu. Di sini bergabung. Karena apa? Komunikasi mudah, ada kereta api Karawang ke Presiden. Di sini ada stasiun. Yang kedua, yang bagusnya lagi, orang-orang kaya di sini kalau ada pejuang-pejuang untuk mempertahankan kemerdekaan, nggak usah diminta. Dia membantu logistik, itu dari beras atau sampai ke telur, sampai ke ayam, sampai ke kerbau dikasihkan. Lukas Kustario ketika masih hidup pernah mengungkap bahwa kemarahan Belanda itu juga dipicu oleh aksi pemasangan bendera merah putih oleh
Laskar Rakyat pimpinan Kiai Haji Nur Ali di sepanjang jalan di Bekasi. Belanda mengira itu ulah Kapten Lukas. Karena itu, ia pun terus diburu. Tapi suatu hari, Pak Kapten Lukas Kustario setelah menghantam Belanda di Pabuara, di Pamanuka, di Subang, termasuk di Cikampek, masuklah ke Rawagede jalan kaki sampai di sini tanggal 8 Desember 1947 hari Senin pagi jam 7. Masuk di sini, berkumpul di sini, malah menghimbau yang ada di sini, termasuk pejuang-pejuang di sini, akan ikut serahkan untuk menyerang Cililitan oleh Pak Lukas. Ya ternyata sebagian ada yang ikut, sebagian tidak. Perjuangan ayat sana didit paling ditubuh deh, ayat tanah. Menurut informasi, pejuang ada di Rawagede dan baru berangkat ke Sukatani. Yang dimaksud dengan pejuang adalah Pak Lukas. Menurut cerita orang-orang, pada hari Senin Pak Lukas lewat di Rawagede dan dikira menginap. Padahal hanya lewat saja. Jam 9 tercium oleh mata-mata Belanda. Jam 4 sore turun surat dari Jakarta, ada perintah bahwa malam ini Rawagede harus dibumi hanguskan. Bagi Belanda, Lukas Kustario tentara yang berbahaya. Ia dianggap mampu menggalang perlawanan rakyat. Tentu saja, ini ancaman bagi Belanda yang bermaksud ingin ke Indonesia. Itu sebabnya Belanda tidak ragu-ragu membumi hanguskan Rawagede ketika tercium kabar Kapten Lukas singgah di desa itu. Pejuang namanya Pak Lurah Saukim, dia Pak Lurah Rekomba, namanya pemerintahan Belanda, itu melihat ini langsung menulis surat yang diantarkan ke sini bahwa hati-hati Pak Lurah, di sini malam ini Rawagede akan dibumi hanguskan. Loh, kenapa? Karena ya itu ada Pak Lukas, padahal Pak Lukas nggak diceritakan, sudah nggak ada, kan gitu. Akhirnya apa? Kebetulan ya berpikir pejuang-pejuang yang di sini bagaimana caranya kendaraan Belanda supaya jangan masuk. Oh, dilihat dari arah sebelah barat, dari KW 8 sampai ke Cilempuk ke Rawagede, ini masuk kendaraan mobil, dibongkar jalan jam 5 sore supaya jangan masuk ke sini, Pak. Lihat lagi ke selatan, jam 6 sore dari Lamaran, Johar sampai ke Pelawan untuk masuk Cireng Ramerta, dibongkar di Pelawan jalannya itu supaya mobil Belanda jangan masuk ke Rawagede. Dan sebelah timur itu jembatan dari utara Rengas Dengklok dan dari Ramerta dibongkar, itu jembatan Garungung seperti meja aja, dibongkar semua. Jadi mobil udah nggak bisa masuk aja ke Rawagede. Akhirnya jam 11 hujan berhenti, keadaan banjir. Tapi Belanda kemana arah? Akhirnya ke Kalangsari, Pataruman. Masuknya mobil di sana kekuatan 300. Jalan kaki 1 jam ke Rawagede, kurang lebih 2 kilo. Udah langsung diletter jam 12 malam kampung Rawagede ini. Sejarah pilu negeri ini, merah darah membanjiri ibu pertiwi. Darah pahlawan jatuh bertumpah ruah demi melawan komunis dan penjajah. Walau musuh selalu mengintaimu, namun menyerah tak ada di sejarahmu. Penjajahan telah kau hancurkan, pengkhianatan telah kau binasakan. Pancasila kau bangkitkan untuk melindungi tanah air berkedaulatan. Sepanjang 3 hari setelah peristiwa pembantaian itu, para ibu di Rawagede mencari suami dan anak laki-laki mereka. Sejak itu, tak ada lagi laki-laki di kampung itu. Mereka, para perempuan itu, bahu-membahu menggotong dan mengubur jenazah dengan alat seadanya, cangkul, golok, dan sendok semen. Ibu-ibu itu menggali lubang sedalam sekitar 1 meter untuk mengubur jenazah di perkarangan rumah masing-masing.